Hai guys, selamat bertemu dengan aku Yuni di Niagara Falls, Ontario, Kanada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini aku mau share tentang pengalamanku beberapa waktu lalu mendampingi suamiku yang terkena penyakit COVID-19. Nah guys, beberapa waktu lalu suamiku itu sempat mengidap positif COVID-19 guys. Waktu itu ya cukup berat yang dia alami waktu itu. Di 2 minggu pertama dia menderita demam tinggi, pusing berat dan mual berat guys ya. Dia tidak batuk di 2 minggu pertama. Nah di 2 minggu pertama ini dia tidak bisa makan apa-apa karena mual berat guys ya, katanya jangankan makan, melihat makanan aja tuh udah mau muntah ya. Nah sehari-harinya sampai dengan 2 minggu itu dia nggak bisa tidur, hanya beberapa jam aja tidur dalam seharinya, juga nggak bisa makan guys. Dalam sehari itu hanya cuma bisa makan pisang 2 buah aja dan juga telur 1. Nah, jadi badannya tuh udah kurus, terus juga pusing ya, matanya juga udah bengkak begitu karena udah kurang tidur, juga nggak bisa eh, berbaring dengan nyaman ya, karena katanya dari dalam kepalanya tuh kayak ada orang yang ketokin kepalanya tuh 24 jam guys ya. Jadi dia ini menderita sekali aku lihatnya. Setiap hari kita berdoa, seluruh keluarga juga mendoakan ya. Tapi progresnya ini lambat sekali guys ya. Aku tuh cukup sedih, sepertinya kok doanya tidak didengar ini gitu. Kayaknya kalau flu biasa kan hanya beberapa hari saja juga udah pulih. Beberapa hari ini dia masih terus memburuk keadaannya gitu ya. Dokter bilang sama aku bisa panggil 911, panggil ambulan kalau dia ini sesak napas atau muntah terus-menerus, guys. Tapi waktu itu kita tidak panggil ambulans karena waktu itu kan dia tidak sesak napas karena kan hanya pusing ya waktu itu. Juga waktu dia rasa mual, mual berat tapi muntah tuh nggak bisa karena kan memang juga nggak makan apa-apa. Jadi saat itu sedih banget melihat keadaan dia. Setiap hari aku siang malam tuh aku liatin dia keadaannya gimana, aku siaga ya, siapa tahu aku harus memanggil ambulan ya. Tapi setiap hari itu aku terus percaya eh, kita pasti Tuhan sudah mendengar doa kita gitu. Tapi kok memang progresnya ini lambat sekali sembuhnya. Nah, dari hari demi hari, tetap sama keadaannya, tetap pusing berat, tetap nggak bisa makan, tetap mau muntah. Aduh, aku rasanya tuh seperti ada di dalam terowongan ya. Kayaknya kok nggak ada akhirnya ini rasanya. Tapi sekali lagi aku percaya, pasti Tuhan sudah dengar doa kita semua. Dan memang di sini aku harus benar-benar percaya eh, Tuhan akan sembuhkan pada waktunya, bukan pada waktuku yang memang maunya kan cepat ya, maunya segera dia sembuh gitu. Tapi Tuhan mengajarkan aku tuh di situ untuk sabar. Dan aku sepenuhnya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua yang bisa aku perbuat, semua obat-obatan, vitamin, makanan yang bisa dia makan sudah aku berikan ya. Waktu itu dokter cuma menyarankan untuk dia minum paracetamol dosis tinggi 1000 mg itu setiap 6 jam. Dan juga obat pengurang rasa mual, juga obat supaya dia bisa tidur, obat flu buat malam hari ya, supaya itu membantu dia tidur. Itu pun tidak membantu banyak ya sebetulnya gitu. Ya cukup sedih lah keadaannya. Tapi dari situ aku percaya di situ ya, terus berusaha menguatkan diri aku supaya aku tuh terus bisa ini guys ya, bisa tenang mendampingi dia yang sedang sakit itu. Dan juga saat itu aku bilang sama Tuhan, aku percaya penuh kepadamu, pasti engkau tolong gitu. Suamiku beberapa kali tuh bilang, aduh ini penyakit paling berat yang pernah melanda hidup dia ya. Dia rasanya sih sebenarnya udah mau menyerah. Aku bilang jangan menyerah, pasti Tuhan akan tolong. Katakan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah setiap hari itu cuma seperti itu ya guys ya, cuman doa, 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 menguatkan dia gitu. Walaupun lambat sekali progresnya, tapi di situ aku udah sampai, Tuhan, terserah Tuhan aja, terjadilah kehendakmu, aku tahu engkau baik. Dari dulu aku mengenal dia, ya, mengenal Tuhan itu begitu baik. Sekarang juga Tuhan yang sama yang saya punya adalah Tuhan yang baik gitu. Jadi aku terus berserah total bahwa dia akan bertindak menolong dan pada waktunya.
Juga guys, aku mau share teman-teman di sini, kita kan harus isolasi ya, berdua ini nggak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Eh, Bahkan lebih ya, karena suamiku tuh sakitnya tuh kan sampai lebih dari 1 bulan, 1 bulan setengah baru dia membaik keadaannya. Dan saat keadaannya sedang kritis, kita berdua masih diisolasi, itu pertolongan datang guys ya. Teman-teman yang tidak kita duga menawarkan bantuan untuk mengantarkan belanjaan online kita sampai ke rumah, ada yang mengantarkan makanan. Di situ aku merasa bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Waktu aku lagi sedih, aku melihat keluar langit begitu, awannya berwarna keemasan gitu ya, begitu indah gitu. Pada saat aku sedih nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, keadaan kayaknya nggak ada harapan. Tapi di langit aku lihat sinar begitu indah, di awan-awan Tuhan kasih dari jendela aku lihat ya. Di situ aku merasakan ada hadirat Tuhan di sini. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, dan damainya itu melimpahi hatiku guys. Jadi aku mau berpesan, yang aku mau share dari kesaksian ini ya, puji Tuhan ya, setelah hampir 2 bulan baru dia sembuh total. Walaupun perjalanannya nggak mudah, buat saat ini yang sedang bersedih, percaya Tuhan juga ada bersama kita. Tuhan ada bersama anak-anaknya, terutama pada saat kita lagi susah guys. Dia tidak pergi meninggalkan kita, dia ada di sini, dia menolong kita guys ya. Jadi buat kalian yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, mungkin masih sakit, atau anggota keluarganya ada yang sakit ya, juga keadaan ekonomi semuanya juga sedang mendung semua di sini di Kanada juga ya guys ya, yang di PHK, yang bisnis tutup, sedih sepertinya tidak ada harapan. Nggak tahu kapan ini masih akan berakhir guys. Sampai dengan saat ini kita di Kanada masih belum membuka diri terhadap internasional guys. Kita masih di beberapa tempat juga masih lockdown. Ini hari ini nih masih kita lockdown ya guys ya di Niagara. Semuanya serba mendung, tidak ada harapan sepertinya keluar ya. Tapi harus tetap percaya Tuhan kita baik. Dia ada bersama kita, dia tidak tinggalkan kita, dan selalu menolong. Terus berharap sama Tuhan, terus percaya, walaupun harus tetap sabar, karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Ya guys, ini aku mau share ayat yang menguatkan aku, yang semoga juga menjadi berkat bagi kalian semua. Dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Guys, jangan takut saat kita sedang menghadapi kesulitan atau tantangan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sudah menjanjikan dalam firman-Nya bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu menjaga kita dan menolong kita pada waktunya. Dan waktunya adalah sempurna, guys. Ya, oke? Jadi tetap percaya, tetap beriman, dan tetap bersandar pada Tuhan. Shalom.